Sebentar. Oke. Shalom teman-teman sekalian, Shalom Haverim. Terima kasih sudah berusaha menyempatkan waktunya. Kita semua berkumpul di sini. Sebetulnya acara ini adalah acara komunitas, sebetulnya. Tapi acara komunitas yang nanti akan kita buat berkala. Jadi kami namanya grup Abjad Semitic Course, ini kita adalah komunitas tempat untuk belajar bahasa Semitik. Apakah bahasa Semitik ini? Jadi di sini saya mau memperkenalkan dulu rekan-rekan pengajar kami. Ada Pak Muhammad Solahuddin Hisham. Saya panggilnya Pak ya. Saya biasanya memanggil Mar. Saya sendiri itu sebetulnya secara singkat dulu ya, saya adalah dokter gigi. Ani Rofat Shinaim, saya dokter gigi. Tapi saya adalah penikmat dan pecinta bahasa Ibrani, di mana saya belajar 5 tahun yang lalu belajar bahasa Ibrani dalam bentuk otodidak sampai saya belajar di Ulpan sampai tahap bolehlah saya survive kalau di sana. Lalu ketemulah dengan teman-teman yang memang sepemikiran, semisi, sevisi. Jadi teman-teman ini membantu sekali untuk belajar untuk mengajar bahasa Arab, Ibrani, dan Aramaik. Nah, oke. Shalom, wow, more shalano, more guy, shalom. Kam Shalom, shalom. pa, Ken, Ken. I will Eh, not disturb. Ananu medabrin be Indonesit Tishim Ahus. Okay, okay. Saya bicara bahasa Indonesia 90%. Ulai ketsat Anglit, mungkin sedikit bahasa Inggris, agak campur-campur. Yang penting semua paham. Oke? Yang penting semua paham. I hope everyone, kulam, will enjoy this talk. Kita ini sebetulnya asik aja sih ngobrol, tukar pikiran, namanya juga acara komunitas. Ibaratnya ketemu sama teman-teman yang boleh dibilang anehnya sama lah. Frekuensi untuk anehnya sama. Ya, pasti teman-teman di sini berminat belajar bahasa Semitik, entah itu Arab lah, entah itu Ibrani, entah itu bahasa Aramaik, itu pasti memiliki suatu kesamaan, ya kan? Nah, ini karena kita anehnya sefrekuensi, nah di sini nih tempatnya kita ngobrol bareng nih. Oke? Eh, Without any further delay, we will start first. Nanti secara urutan acara, nanti akan saya mulai dari Bapak Hisham dulu sebagai pengajar bahasa Arab yang akan disusul dengan Bapak Cipta Bayu. Kita menyebut Bayu Cipta, kita akan menyebut beliau, mengadres beliau dengan Malpana, Malpana atau guru, Malpana Bayu. Nanti akan disusul oleh More Yansen Simatupang, guru biblikal kami yang akan mengajar biblika. Dan yang terakhir akan ditutup oleh More Hamam, pengajar bahasa Ibrani modern kami. Oke, kita boleh mulai dulu dengan Mudaris Hisham. Tafadal, Mudaris Hisham. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Fi hadil fursa al-ghaliyah, nastati wa nastami'a fi hadil fursa wa fi hadil istima' al-mubarak insyaallah. Tapi di kesempatan yang sangat berharga ini kita dapat berkumpul di sebuah komunitas yang insyaallah akan menjadi baik dan membawa kita menuju ke perkembangan yang semakin besar baik dalam pelajaran bahasa Semitik maupun tradisi yang ada di Semitik itu sendiri. Saya sebagai guru dalam bahasa Arab ataupun ya Arabic linguist. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih belajar bahasa Arab secara umum karena Arab sendiri adalah bagian dari bahasa Semitik, maka bisa jadi apa yang saya sampaikan akan disampaikan ulang dengan sudut pandang dari kedua bahasa yang akan disampaikan ataupun ketiga bahasa, baik Ibrani Biblikal maupun Ibrani modern yang dia akan sampaikan oleh kedua guru kita. Oke, mungkin Ana atau saya atau Ani akan memberikan sebuah slide tentang 5 pertanyaan yang sering ditanyakan kepada orang yang mau belajar bahasa Arab, khususnya ini bahasa Semitik khususnya di bahasa Arab.
Mungkin Ana mau nge-share sebuah presentasi. Type. Sebelumnya Ana mau tanya, apakah antum udah pada melihat? Udah pada melihat ini? Sudah. Sudah, Baik. Mudaris. Oke, di sini kita akan membahas membedah arsitektur dan peta jalan penguasaan bahasa Arab, sebuah panduan komprehensif dari titik nol menuju kelancaran tanpa terjebak kerumitan tata bahasa. Kita tahu di bahasa Semik ada namanya akar bahasa, karena bahasa Semitik mempunyai eh, bahasa yang dari 3 huruf menjadi banyak arti, ataupun dari 3 huruf itu menurunkan banyak kosakata baru yang akan kita pakai dalam kebahasaan ini. Nah, kali ini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang sering ditanyakan. Pertama ya nih, dari sudut pandang saya, apa sih keindahan bahasa Arab itu sendiri? Ya kan? Bagaimana kita mungkin lanjutin? Baik. Bahasa Arab adalah kode sumber dari sebuah peradaban besar. Kita tahu di Indonesia ini mayoritas adalah umat Muslim dan pasti tidak akan jauh dari bahasa Arab, yang mana bahasa Arab sebagai bahasa suci umat Islam, kemudian bahasa Ibrani sebagai suci umat Yahudi, ataupun bahasa Suryani sebagai bahasa suci umat Kristiani di sebuah komunitas Kristiani. Begitu juga bahasa Arab adalah salah satu bahasa suci umat Islam, yakni bahasa spiritual, bahasa utama Al-Quran, dan fondasi seluruh tradisi keilmuan Islam. Nah, dari bahasa ini kita dapat mempelajari bagaimana agama itu ada, bagaimana peradaban Arab itu muncul, dan lain sebagainya. Kemudian kedua, intelektual. Bahasa ini sebagai bahasa pengantar sains pada masa keemasan Islam, kedokteran, matematika, dan filsafat astronomi. Kita tahu pada saat itu kerajaan Islam setelah Khilafah Islamiyah, kemudian ada peradaban Utsmaniyah dan Abbasiyah. Dan di zaman Abbasiyah itu lahirlah banyak pemikiran-pemikiran yang dari kalangan Yunani, yakni Yunani masuk ke dalam pemahaman Islam dari sudut pandang bahasanya lebih tepatnya. Nah, karena itu pada masa Abbasiyah umat-umat Islam terutama kalangan Arab, orang-orang Arab mencampur dengan orang-orang Persia, yang dimana di kala itulah terkecampurnya orang-orang Persia dengan orang Arab dengan lingkup agama Islam itu, mereka menukar adat istiadat maupun bahasa dan cara struktur bahasa mereka. Jadi mereka saling membantu satu sama lain. Dan dari bangsa Persia ini lahirlah sebuah ilmu atau peradaban yang maju dari bidang kedokteran, sains, dan filsafat seperti itu. Karena dari Persia adalah jembatan untuk menjembatani bangsa Barat, ataupun yang lebih khususnya Yunani, dan bangsa Timur di Arab itu sendiri. Arab baik utara, selatan maupun di tengah itu. Nah, dari bangsa Arab ini kemudian diterjemahkan semua buku-buku Yunani ke bahasa Arab sebagai eh, jembatan untuk kembali ke Barat itu sendiri. Karena sebelum ilmu pengetahuan itu kembali ke Barat, maka ilmu pengetahuan itu melalui jembatan dari bangsa Persia itu sendiri. Jadi yang tadinya bangsa Barat itu tidak dapat membaca buku buku filsafat, kedokteran, dan sebagainya dari bangsa Yunani, melalui orang-orang Persia yang membawa terjemahan dari bahasa Arab ini, kemudian diambillah bahasa-bahasa itu, kemudian diambillah ilmu pengetahuan itu melalui bangsa Persia yang dari terjemahan orang-orang Arab ke bangsa Barat kala itu sampai sekarang. Mungkin kita tahu orang filsuf-filsuf Islam ataupun pemikiran zaman itu masuk di Arab seperti Ibnu Sina, Averroes, yang kita tahu Averroes itu sebenarnya bahasa Ibrani dari daripada Ibnu Sina itu sendiri. Seperti itu. Oh, Kemudian, menarik sekali ya, Mudaris ya. Jadi maksudnya ya, kan kita sejauh ini kan taunya orang kalau melafalkan bahasa Arab tuh bahkan kita suka denger tuh ya jokesnya kalau di sosial media orang melafalkan bahasa Arab maksudnya ngomong tapi dikira doa gitu kan ya, Mudaris ya. benar. Karena kan kok di Indonesia apa budaya Arab tuh seolah-olah milik sebuah komunitas agama tertentu. Sebenarnya nggak Betul. gitu juga. Jadi bahasa itu bisa melewati batas entah itu agama, peradaban, dan lain sebagainya.
Karena dengan bahasa itu sendiri kita dapat menguasai segala hal. Ada pepatah Arab tuh yang mengatakan bahwa eh, kita belajar bahasa supaya kita mengetahui bagaimana suatu bangsa itu sendiri gitu. Jadi kita mengetahui keburukan bangsa itu sendiri, kemajuan bangsa itu sendiri dengan bahasa. Karena tanpa kita dengan bahasa itu kita tidak akan mengetahui seberapa dalam bangsa itu muncul dan seberapa maju bangsa itu dan seberapa lemah bangsa itu sendiri. Seperti itu. Kemudian letak geografis. Menjadi bahasa penghubung luas atau lingua franca di seluruh kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Kalau kita di barat, bahasanya yang di Yunani sebagai bahasa lingua franca. Kalau di timur, ada namanya bahasa Arab sebagai lingua franca. Salah satu pengaruh bahasa Arab itu terdapat di Indonesia karena lingua franca di kala itu adalah bahasa Arab. Kita tahu ada namanya Arab Melayu atau Arab Jawi. Itu adalah salah satu bukti dari mana lingua franca yang tersebar di kala itu. Ketika Barat memakai bahasa Yunani-nya, kemudian Timur memakai bahasa Arabnya, maka dengan adanya bangsa Arab itu, maka lingua franca di kala itu, semua bahasa apapun menggunakan tulisan Arab sebagai perantaranya. Kita tahu Arab Jawi itu asal mula daripada pengaruh bangsa Arab di kala itu sebagai lingua franca. Sama seperti kalau kita tahu dalam tradisi Yahudi, ada namanya Judeo-Arabik ataupun lain sebagainya. Nah, Judeo-Arabik di kala itu adalah bentuk lingua franca di Timur Tengah yang menggunakan bahasa Arab sampai adanya kitab Torah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan tulisan Arab seperti itu. Kemudian modernitas bertahan sebagai salah satu bahasa resmi dunia modern dengan jangkauan global. Kalau kita tahu bahasa Ibrani pernah mati, maka bahasa Arab tidak pernah mati sampai sekarang. Itu yang membuat bahasa Arab semakin luas kosakatanya. Seperti itu. Mudaris, ini mumpung pas lagi ini jeda mungkin saya ingat-ingat sedikit ya. Sebetulnya bahasa Arab ini kalau di Indonesia ya, implementasinya itu banyak di mana sih Mudaris? Kalau implementasinya itu lebih ke bahasa ini ya, apa? Pendidikan ya kayaknya. Lebih Oh, ke pendidikan ya, dia pendidikan. lebih ke Ah, pendidikan. Tapi sebetulnya pendidikan. bahasa Arab yang MSA ini, maksudnya Modern Standard Arabic ini dia dipergunakan luas di ini juga kan di negara-negara. Ya, karena kita tahu ya di sekarang bang, karena bangsa Arab itu telah membaur ke segala bangsa, maka banyak terpengaruh dari bahasa-bahasa yang lain. Nah, salah satunya itu. Hmm. Nah, karena ada bahasa Arab ini yang semula dia bahasa Arab yang tidak berpengaruh. Nah, gara-gara bangsa Arab ini semakin membaur ke bangsa-bangsa lain, maka adalah pengaruh dan itu membuatlah muncul kedua bahasa Arab yang kita tahunya bahasa Fusha atau bahasa resmi, yang kedua ya ini bahasa Amiyah atau bahasa pasar gitu. Bahasa pasar ini bahasa yang setiap bangsa Arab atau setiap negara-negara Arab, entah itu Mesir, Lebanon, kemudian Maghrib itu Maroko dan sebagainya yang mengacu ke bangsa Arab, dia mempunyai bahasa-bahasa yang khusus untuk negara itu sendiri ataupun untuk masyarakat itu sendiri. Tapi untuk berita ataupun koran ataupun buku-buku pengetahuan itu kita satukan dengan bahasa Fusha itu atau Arab Fusha atau MSA yang kita tahu. Itu adalah sebagai penghubung dari semua negara-negara Arab untuk kembali ke bahasa Arab yang satu itu. Seperti itu. Dan itu kebanyakan di kalangan akademisi. Jadi kalau kita mau belajar buku-buku bahasa Arab, sastra Arab, kita harus belajar MSA itu sendiri. Seperti itu. Terakhir nih Mudaris nih sebelum kita loncat nih ke Aramaik ya. Nanti kita switch ke Aramaik. Ada dua nih Mudaris. Yang pertama, apakah nih keindahannya bahasa Arab sehingga wah ini kamu harus banget nih belajar bahasa Arab, dan apakah Mudaris ada kesan-kesan dari murid yang sudah pernah belajar bahasa Arab dengan Mudaris, silakan, Oke, keindahannya pertama belajar mungkin bahasa dari Arab anak tuh. dulu. Bahasa Arab tuh bagusnya adalah dia ada namanya eh, musiki. Musiki itu adalah kalau di Indonesia mungkin kayak sajak ya. Jadi ada namanya sastra. Dengan sajaknya itu di akhir kata itu terdapat kesamaan bentuk atau wazan ataupun timbangan dan itu yang membuat ciri khas bahasa Arab itu sebenarnya bagus. Contoh anak kasih contoh di sini ya. Ini adalah sebuah sebuah apa namanya? Syair yang isinya tentang belajar. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman wa laisa akhun in min kaman huwa jahilun. Wa inna kabiral qawmi la ilma indahu saghirun idal tafat alaihil hajafilu.
Wa inna saghiral qaumi in kana aliman kabirun idza ruddat ilaihil mahafilu. Kita tahu di akhir-akhir ini ada aliman jahilun indahu hajafilu. Aliman yang terakhir mahafilu. Terdapat sebuah sajak dan ini disebutnya musiki. Dan ini yang membuat bahasa Arab itu semakin indah. Dan dengan bahasa-bahasa ini, bahasa Arab mempunyai kedalaman makna yang dapat menggambarkan suatu makna itu semakin dalam dan dapat merasuk ke dalam jiwa kita sendiri. Jadi kalau orang belajar bahasa Semitik, maka dia akan tahu bahwa keindahan bahasa Semitik itu dengan adanya akar kata, yang dari akar kata itu memperanak banyak makna dan memperanak banyak tafsir. Seperti itu. Ini itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin dilanjutkan oleh host. Silakan. Oh, oke. Ini saya boleh ya minta kesan-kesannya sedikit mungkin ya. Mungkin ada siswa atau pengalamannya Mudaris yang pernah belajar bahasa Arab dengan Mudaris Hisham di abjad ini. Mungkin kita bisa saya bisa tanya-tanya sedikit, saya kulik-kulik sedikit, boleh nggak nih? Dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya ampun, Waalaikumsalam. boleh kenalan dulu dengan Nah, Pak Andreas. nama saya Andre. Kayaknya sinyal lagi Oke, buruk, Pak Andreas. untuk Nah, mungkin off cam aja deh. Oh ya, mungkin izin jelas ya mau sebelum Hmm? Toib. jelas? Jelas, udah. Yes. Oke, ya. Halo, selamat Mas. Anda di ya, dok. Ya, Saya translate ya, Pak Andreas ini dokter. Terus, Pak Andreas. di translate kurang jelas ya suaranya ya. Ya, agak terputus-putus tadi. Saya mau tanya, gimana Oh, ini ceritanya kok seorang dokter ini kok mau belajar bahasa Arab? Apakah ada sesuatu yang dikejar kah, Pak Dokter? sebelumnya ya ini ya apa setahun yang lalu diajak sama Mora Emilia untuk bertanding. Itu lihat kemiripan bahasa Arab dengan bahasa Iran. Tahun beberapa bulan lalu jadi Oh, ini mungkin kelihatannya koneksinya lagi terputus, nggak apa-apa. Nanti kita akan kembali lagi ke Pak Dokter. Ya, nanti kita akan kembali lagi. Untuk yang berikutnya, ini kan nanti ada pertanyaan nih dari Gevaret Lili. Tadi kan dikatakan bahasa Arab itu kan tidak pernah mati. Itu sebabnya kan kosakatanya kan berkembang. Nah, kalau bahasa Ibrani pernah mati, apakah bisa dijelaskan sedikit tentang hal ini? Mungkin pertanyaan ini nanti kita keep sampai akhir acara ya, Bu Lilik ya. Soalnya ini nanti bakal nyambung semua. Nanti Bu Lilik mungkin, oh iya udah dapat jawabannya. Oke. Untuk selanjutnya, boleh ya saya untuk panggungnya saya kasihkan ke Malpana Bayu. Silakan Malpana Bayu. Baik, Malpana Bayu ini termasuk salah satu pakar Aramaik kita yang cukup langka di Indonesia. Jadi keberadaan beliau boleh kita lestarikan. Silakan Malpana. baik, Kamara. Tahu Disaki ya. Tahu Baik, kita. teman-teman semuanya, pertama saya ucapkan selamat malam untuk semuanya, untuk Hamore, Hamorim, Hamora, kemudian Mudaris, dan teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya Bayu Cipta. Di sini saya akan coba menjelaskan secara singkat ya, introduction to Aramaic atau sekedar perkenalan tentang bahasa Aramaic, mobil khusus classical Aramaic language, gitu ya. Di sini ada beberapa slide ya, yang mungkin ada sebagian pertanyaan dari Hamora nanti yang nggak terjawab, itu bisa disusulkan nanti. Selama Amkhan, ini salah satu pertanyaan pertama ya. Lemon dan Laf Lishana Aramaya. Kenapa kita harus belajar bahasa Aramaik? Ini adalah sesuatu yang sangat menarik ya. Kita bisa lihat di sini, alasannya saya paparkan kalau sampai kurang lebih 5 alasan. Pertama,
Dia adalah bahasa salah satu kitab suci. Bagaimana tadi disampaikan oleh Mudaris Hisham, bahwasanya bahasa Semitik itu yang tiga ini yang populer, bahasa Arab, Aram, dan juga bahasa Ibrani, itu mewakili tiga kitab suci dari tiga agama. Tadi bahasa Arab itu bahasanya umat Islam, kemudian bahasa Aram adalah bahasa umat Kristiani, dan juga Ibrani adalah mewakili bahasa umat Yahudi. Ini adalah kitab suci dalam bahasa Aramaik ya, yang kita kenal dengan Peshitta. Jadi ini adalah alasan mengapa kita perlu membaca atau belajar bahasa Aramaik gitu ya. Wabil khusus bagi mereka yang suka dalam perbandingan agama dan juga perbandingan bahasa Semitik ya. Jadi seorang guru bahasa Arab itu dia harus tahu juga bahasa Aramaik di samping bahasa Ibrani. Karena ada kaitan antara satu bahasa dengan bahasa lainnya untuk memperkaya penafsiran satu kata, gitu ya. Nah, jadi yang pertama kita alasan saya yang saya cantumkan di pertama adalah karena dia adalah salah satu bahasa yang digunakan dalam kitab suci Kristiani, yaitu Peshitta. Kemudian yang kedua, jadi bahasa ini langka betul tadi kata Hamora, ini salah satu bahasa yang langka, makanya saya coba tertarik ya, karena memang saya suka bahasa-bahasa yang langka, bahasa-bahasa yang sudah punah, gitu. Makanya salah satunya saya pelajari bahasa Aramaik ini. Kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu saya mulai belajar bahasa Aramaik, karena awalnya tertarik dengan gaya penulisannya yang unik ya, kayak bahasa Arab. Jadi dia tuh sifatnya itu hurufnya itu nyambung ya, nggak seperti bahasa Ibrani atau bahasa lainnya. Ini yang buat saya tertarik. Nah, ini dikatakan langka karena memang bahasa klasikal Aramaik ini secara pengucapan penuturan udah nggak diucapkan lagi. Jadi hanya sifatnya untuk liturgi gitu ya, untuk buku-buku ya sifatnya sudah tidak diucapkan lagi. Tetapi dia juga pernah menjadi bahasa lingua franca sebagaimana bahasa Arab tadi yang dituturkan oleh Mudaris Hisham. Dia pernah dituturkan dari Mesopotamia, Lewan, Mesir, sampai Persia, bahkan sampai Cina. Jadi kalau kita lihat prasasti kuno bahasa Arab ini sampai ditemukan di wilayah Cina. Nah, jadi sebelum bahasa Aram ini menyebar di daerah Mesopotamia menggantikan bahasa Akkadia, jadi bahasa ini tuh cukup banyak mempengaruhi kerajaan-kerajaan sebelumnya. Sehingga mengapa bahasa Aram ini digunakan atau menjadi lingua franca? Karena kalau kita bandingkan dengan bahasa yang ada saat itu, dengan bahasa Akkadia misalnya, dengan bahasa Mesir kuno atau bahasa Persia, maka bahasa Aram ini termasuk yang paling simpel, sehingga dia menjadi lingua franca ketika itu. Ini alasan kedua ya. Kemudian alasan ketiga, maaf ini harusnya ketiga ya. Banyak literatur klasik yang ditulis dalam bahasa Aram. Ini saya tampilkan hanya 2 buku ya. Sebenarnya ada puluhan atau bahkan ratusan buku-buku yang ditulis dalam bahasa Aram atau klasikal Aramaik ya. Yang pertama adalah buku Ethikon tentang etika yang ditulis oleh Bar Ebraya ya, seorang tokoh produktif, seorang filsuf juga. Inilah buku tentang etika, kemudian yang di sampingnya adalah buku tentang sejarah, Maktabenut Zavni namanya, sejarah dunia. Ini terjemahannya bisa kita temukan, cuma lebih asik kalau kita baca aslinya, gitu ya. Ini adalah salah satu kita harus belajar bahasa Aram. Kemudian yang kelima, ini juga bagi saya sangat penting ya. Jadi bahasa Aram itu bahasa yang sangat luas. Jadi dengan mempelajari satu bahasa Aram, misalnya bahasa klasikal Aramaik, kita bisa lompat ke bahasa Manda. Bahasa Manda itu bahasa yang digunakan oleh kaum Sabi'in ya, di daerah Irak dan daerah Iran. Dan kemudian juga Aram Babilonia, yang digunakan dalam penulisan Talmud. Nah, dengan mempelajari bahasa Aram ini, nanti kita mudah untuk lompat ke bahasa Manda dan ke bahasa Aram Babilonia. Ini juga saya sebutkan cuma 2, sebenarnya banyak ya bahasa-bahasa Aram lain yang bisa kita gunakan setelah kita atau kita pelajari setelah kita mempelajari bahasa Aram. Kemudian ini juga menjadi jawaban atas pertanyaan apa yang membuat bahasa Aram ini unik ya. Jadi bahasa Aram itu dia memiliki 3 aksara yang berbeda. Yang pertama adalah Estrangela, ini aksara standar bahasa Aram ya, Estrangela. Kemudian ada aksara Serto, dan terakhir ada aksara Madanahaya. Dan ini juga ada pengucapan atau dialek yang berbeda antara Madanahaya dengan Serto. Jadi bukan cuma aksaranya aja, tetapi
cara pengucapan suatu kata pun berbeda. Seperti ketawa untuk madan haya dan ketawa untuk syarto. Nah, mungkin itu aja sedikit perkenalan tentang bahasa Aram. Taulisa Gilkhon. Taudisaki Malpana, menarik sekali ya penjelasannya. Memang ini adalah bahasa yang langka ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mempelajari bahasa ini sama seperti Malpana Bayu, ini mungkin teman-teman termasuk komunitas orang langka ya, yang nanti mungkin akan dibutuhkan ya untuk Malpana Bayu. Kalau boleh dijelaskan sedikit ya, kalau boleh dijelaskan sedikit. Tadi saya agak miss. Sebetulnya bahasa Aramaik ini masih digunakan secara lingua franca walaupun dia dalam lingkup terbatas nggak sih? Masih ada penggunanya nggak sih yang pakai untuk ngobrol sehari-hari? Sebenarnya kalau bahasa modern Aramaik masih ada, Mora. Cuma itu dia banyak dialeknya, Mora. Bisa sampai 10 dialek. Misalnya ada dialek Suryoyo Oh, atau untuk Surait. dialek Suryo, oke. Nah, ada Surait. Kemudian ada juga bahasa dialek lagi dialek Mesir. Nah, jadi Oke. ada, tapi komunitas itu terbatas. Beda dengan bahasa Aram di waktu di masa lalu, di mana dia satu daerah dengan daerah lain nggak beda. Gitu. Oke. Ngomong-ngomong kalau untuk bahasa Aramaik sendiri ya di Indonesia, kalau sepengalamannya Malpana Bayu, peminatnya sendiri ada nggak mungkin yang kita bisa tanya-tanya, ngobrol lah, dikit-dikit ada ya? Kalau peminat sih ada, Mora. Karena saya pernah juga beberapa tahun lalu ngajar juga bahasa Aram, dan juga banyak yang mau belajar. Oh, oke. Juga. Biasanya dari latar belakang apa itu, Malpana? Latar belakangnya macam-macam, ada yang mahasiswa, kemudian ada Atau yang ada suka yang iseng aja ya kebanyakan? ada yang iseng, dia emang suka bahasa-bahasa Semitik, itu banyak saya temukan. Di sini boleh kita ada sharing kah yang mungkin Geveret Bina ya yang mau sharing untuk bahasa Aramaik ya? Boleh? Selama More ya. Selama Ya. kalau Geveret itu panggilannya kalau dalam bahasa Aramaik apa ya? Marta. Ah? Marta. Oh, Marta. Marta ibu kan ya? Marta Ibu. Oh, Marta Wina. Oh, Marta Wina. Marta Wina, saya jadi penasaran apa yang menyebabkan Marta Wina ini saya kepingin nih belajar bahasa Aramaik. Yang men-trigger itu apa? Apakah latar belakang? Apakah boleh di-share? Kalau latar belakang, sebenarnya latar belakang saya bukan bahasa sebenarnya, More. Ya, kalau saya kan latar belakangnya arsitektur. Sama kayak Nah, saya dokter gigi. Kita ya, sama kan? ya itu juga awalnya karena ada lewat di media sosial saya, medsos saya itu. Jadi berulang, jadi akhirnya wah ini bahasa apa? Jadi penasaran juga. Oh, bahasa yang memanggil-manggil. Iya. Tapi sejauh Marta Wina sendiri belajar itu kira-kira mendapatkan titik kepuasan apa atau apa yang didapatkan? Sesuatu yang berbeda aja, More. Ini bahasanya unik. Oh, Ya, memang kita semua satu frekuensi kalau masalah keunikan ya. iya unik. Ya. Dan saya rasa juga di Indonesia mungkin nggak semua orang ya bisa tahu lah tentang bahasa Aram itu. Mungkin ada orang-orang tertentu yang berminat belajar bahasa Aram. Oke, ya, Ya, saya yakin peminatnya banyak, cuman mungkin mereka nggak ngerti mesti belajar di ya, mana. Jadi kebanyakan mungkin cari-cari. Kalau setahu saya ya Aramaik itu kalau kita otodidak literaturnya lebih susah daripada Arab ataupun Ibrani. Itu setahu saya. ya, Betul ya, betul, More. Pak Betul, Bayu ya. betul. Susah banget kayak mencari teman yang kayak di sini nih. Saya tahu ada beberapa temen ini pasti yang iseng mempelajari semua gitu loh. Nah, ini memang menarik sih, memang bahasa-bahasa Semitik ini. Terima kasih atas testimonialnya yang sangat bermanfaat dari Marta Wina. Ini boleh di close dulu, Malpana. Ya. Oke, mantap. Mudah-mudahan not too overwhelming ya apa yang di-sharekan tadi oleh Mudaris Hisham, Malpana Bayu. Mungkin di sini
kita langsung lanjut ya. Kita langsung lanjut. Kita ada bahasa Ibrani juga. Jadi bahasa Ibrani ini kita memiliki jalur. Dua jalur yaitu Ibrani Biblika dan Ibrani Modern. Nah, apa itu perbedaannya? Silakan untuk More Jansen terlebih dahulu dari platform Biblika Hebrew. Silakan. Ya, shalom semuanya. Shalom. Saya sangat senang, sangat bahagia bisa diberi kesempatan di sini untuk ngobrol-ngobrol tentang bahasa Ibrani ya. Ya, pada dasarnya ini adalah bahasa yang sama, Alkitab dan modern itu bahasa yang sama, tapi dalam 3.000-4.000 tahun perjalanannya, dia telah mengalami perubahan-perubahan. Jadi anggaplah ada dua lapisan gitu ya. Ada dua lapisan dari satu bahasa, meskipun itu bahasa yang sama. Ya, kita lihat dulu bagaimana indahnya Biblical Hebrew ini ya. Yang mana ini adalah bahasa asli kitab suci, tadi sudah dijelaskan oleh Mudaris Hisyam, oleh Malpana Bayu ya, tentang betapa pentingnya bahasa-bahasa Semitik dalam konteks kitab suci. Ya, bahasa Ibrani itu adalah bahasa kitab suci ya. Orang Yahudi menyebutnya Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim ya. Orang Kristen menyebutnya Perjanjian Lama, tapi itu teksnya sama. Nah, dan teks Tanakh atau Perjanjian Lama ini sudah banyak sekali diterjemahkan ke bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Tapi keindahan dalam bahasa asli ini akan kita apresiasi sekarang untuk memantik keingintahuan kita gitu ya. Jadi kita tahu kenapa kita harus belajar bahasa Semitik sesuai judul kita ya. Di sini saya bacakan Sefer Yesayahu, kitab Yesaya pasal 5 ayat 7. Ya. Ya kita baca aja dan terjemahkan secara dinamis aja ya. Bukan terjemahan kaku banget ya, ini terjemahan spontan aja. Ki kerem Adonai Tsevaot, ya karena kebun anggur dari Adonai Tsevaot ya. Nah, kata Tsevaot ini kalau dibahas juga panjang, tapi kita nggak akan bahas sekarang ya. Ya, kita bilanglah Tuhan alam semesta gitu ya. Karena kebun anggur Tuhan alam semesta, Beit Israel adalah rumah Israel. Ya, jadi di sini ada perumpamaan. Beit Israel diumpamakan sebagai kerem, sebagai kebun anggur. Veish Yehuda, dan orang Yehuda Neta Sha'a Shu'av. Ya, adalah tanaman kesukaannya. Ya. Nah, bagian yang menariknya itu kalimat selanjutnya. Vayekav, maka dia menunggu. Yang menunggu itu maksudnya adalah si pemilik kebun anggur, yang dalam hal ini adalah Adonai sendiri ya, Hashem. Vayekav, maka dia menunggu. Le mishpah, dia menunggu mishpah. Le mishpat. Ya, le mishpat, dia menunggu mishpat. Dia menunggu keadilan. Oke, vehineh mishpah. Tapi lihatlah yang ada malah ya kelaliman, penindasan gitu ya. Nah, lanjut. Litzdakah, ya dia menantikan sedakah, ya itu keadilan, kebenaran, kita bilang gitu ya. Vehineh tseakah, tapi lihatlah yang ada justru tseakah, tangisan, jeritan. Ya. Nah, kalau ini kita baca tanpa kita terjemahkan, kita akan dapat semacam rima, ya. Ya. Vayekaf le mishpat vehineh mishpah. Litzdaka vehineh tseakah. Lihat, mishpat, mishpah. Sedaka, tseakah. Ya. Gimana cara bahasa Inggris menerjemahkannya? Justice, injustice, equity, iniquity. Lihat, bahasa Inggrisnya berusaha untuk berima juga. Rhyming ya. Berusaha rhyming. Untuk menangkap rhymingnya Hebrew-nya. Tapi tidak benar-benar menangkap persis ya. Nah, kita lihat another translation ya, terjemahan lain misalkan ya yang ini Jewish Publication Society ya, terjemahannya, yang ini lebih ke Kristen ya. Kita lihat misalkan New American Standard Bible.
Ya. Justice, bloodshed, ya, no rhyme, ya. Righteousness, cry, ya, no rhyme. Ya, tapi waktu kita baca dalam bahasa Ibrani, kita bisa melihat, mengapresiasi keindahan sastranya, rhyme-nya. Ya, itu salah satunya indahnya membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani, meskipun sudah diterjemahkan. Yang mana terjemahannya juga sebenarnya secara dinamis ya fine ya, terjemahannya fine, oke. Tapi rhyme-rhyme-nya ini ya paralelism orang bilangnya gitu ya, itu didapatkannya di bahasa aslinya, di bahasa Ibraninya. Ya. Lalu apa bedanya dengan modern? Ya tentu nanti Hamore Hamam ya akan jelaskan lebih banyak ya. Tapi kita bisa lihat sedikit ya bahwa ada perbedaan cara memahami kata kerja antara Ibrani Alkitab dan Ibrani modern. Ya, kita kayaknya nggak perlu baca sampai habis ya, supaya nggak terlalu panjang durasinya. Tapi mungkin kita bisa baca kalimat pertama. Ya, ini Sefer Bereshit, kitab Kejadian. Kita baca Kejadian 3 ayat 6 ya. Yang di sebelah kanan ini Ibrani Alkitab, biblical. Di sebelah kiri ini Ibrani modern, ya. Ibrani modern. Nah, kita baca Alkitab dulu. Vatere Haisha Kitov Haetz Lema Achal. Ya, ya ini pasti Moreh dan Morah sudah sangat familiar ya dengan Tere. Tere itu dari Ra'ah ya. Ra'ah melihat, dan Tere ini tentunya dia ada di future tense. In modern dia future tense, bicara tentang masa depan. Ya, dia perempuan akan melihat, Tere. Oke? Tapi cara berpikir bahasa Ibrani Alkitab tidak menekankan tenses, tidak menekankan ke waktunya, tapi menekankan ke aspeknya. Aspek. Nah, jadi bentuk yang sama yang dipahami di modern sebagai future itu tidak harus jadi future kalau di Alkitab, tapi dia lebih ke rantai narasi, urutan peristiwa, ya, chain of narrative ya, bukan future, not future ya. Misalkan va tere ini maksudnya adalah, kalau orang sebutnya vayiktol, apa, vav dan yiktol, maksudnya vav dan bentuk ini. Tapi itu bukan future, tapi maksudnya maka dia melihat, lalu dia melihat. Ya, siapa yang melihat? Aisyah, perempuan itu. Nah, kita bandingkan dengan modern. Di modern diterjemahkannya jadi seperti ini. Aisyah ra'ata she'etz tov lema achal. Ya, ada perbedaan. Yang pertama, kalau Ibrani itu adalah verb subject, di modern itu adalah subject verb. Ya, vatere Aisyah ra'ata. Ya, kemudian waktu Alkitab pakai bentuk yang dipahaminya future, ternyata modern lebih cocoknya itu adalah avar ya. Apa pas ya di masa lalu. Ya, Aisyah ra'ata. Jadi tere di sini bukan masa depan ternyata kalau dialihkan ke modern. Nah, kemudian kata she. She ini juga tidak ada di Alkitab. Ada sih ya, ada tapi sedikit ya. Lebih banyak pakai asher kalau di Alkitab, tapi di modern lebih banyak pakai she. Nah, mungkin salah satu perbedaan yang paling kelihatan adalah ini ya, kata kerja. Bentuknya sama karena memang bahasa yang sama, tapi konsep berpikirnya selama ribuan tahun sudah berubah. Nah, menjawab pertanyaan tadi sedikit ya, kenapa ada perubahan itu? Benar tadi yang dibilang oleh Mudaris Hisham, bahasa Ibrani sudah pernah mengalami kematian, sudah pernah ada di fase dia tidak dituturkan di sehari-hari. Kemudian waktu dia di-revive lagi, dibangkitkan lagi oleh Eliezer bin Yehuda, dia banyak pakai logika bahasa Eropa. Sehingga dia penekanannya jadi lebih ke tenses, past, present, future daripada menekankan ke aspek. Nah, dan ini sebenarnya kalau kita pelajari dua-duanya berbarengan sangat indah ya, tapi harus peka perbedaannya. Ya, dan kalau yang belum bisa langsung belajar Alkitab, tapi bagi yang sudah belajar modern itu jadi jembatan yang menarik lagi ya, untuk dibandingkan. Nah, ini keindahannya yang mungkin kita nggak akan dapatkan di terjemahan Inggris atau Indonesia kalau kita baca Alkitab dalam bahasa Ibraninya. Seperti itu, teman-teman semua, Hamorah. Selain itu mungkin ya kalau saya boleh menambahkan sedikit saja, saya rasa
nggak tahu, mohon dikoreksi, Murai Jansen kalau seandainya salah. Mungkin ya keindahannya biblical Hebrew itu justru malah terletak di ambiguitasnya nggak sih? Jadi bukan Mhm, kepastiannya. Kalau mhm. modern kan kalau kita ngomong eh, nggak ada ambigu-ambigu, ya udah perempuan itu melihatnya, ya kan perempuan itu melihatnya. Tapi kan mungkin bisa diinterpretasikan sesuatu yang lain ya kalau di Biblika. Please correct me Iya, if I'm wrong. Please correct me. iya, ya memang eh kalau kalau di Alkitab memang ada juga makna teologis ya, ada penafsiran. Jadi kadang-kadang perempuannya maksudnya ternyata yang lain. Contoh di ayat ini juga ada satu kata yang sangat menarik, Hamorah. Ya di sini ada kata le Baala di modern. Baal itu artinya suami atau tuan ya, le Baala. Nah, tapi di Alkitab kata Baal ini kontroversial karena itu nama dewanya nama dewanya bangsa tetangganya Israel kuno ceritanya. Oh, oke. Nah, That's interesting. ya. Nah, ada satu periode di dalam sejarah Israel kuno di mana Adonai itu disebut sebagai Baal. Adonai itu disebut sebagai tuan atau Hmm. pakai perumpamaannya gini, perumpamaannya jemaah itu seperti perempuan dan Adonai itu seperti suaminya. Ada perumpamaan seperti itu. Oke, tapi lama kelamaan orang jadi ketukar antara Baal maksudnya Adonai sebagai tuan dengan Baal dalam arti nama dewa Baal yang punya bangsa tetangga. Akhirnya nanti muncul di zamannya Nabi Hosea ada ayatnya bahwa kamu tidak akan lagi memanggil aku Baali, suamiku, tetapi kamu akan memanggilku Ishi, priaku. Yang Wow. mana sebenarnya maksudnya sama, tapi kalau Baal takut ketukar dengan Oh, nama dewanya bangsa tetangganya. Dan ambiguitas ini yang bisa kita temukan. Nah, karena di sini kita pakai kata Ish ya, Ish. Tapi di modernnya pakai kata Baal. Ya, oke. yang mana di modern Baal itu nggak punya konotasi nama dewa lain, tapi kalau di biblikal waktu kita pakai Ish dan Baal artinya bisa sama, tapi ada kesengajaan untuk pakai yang satu atau pakai yang lain supaya nggak bingung. Ambiguitas itu betul, Hamora. I see. Penjelasan yang menarik sekali ya. Jadi mungkin eh, saya terkesan karena di sini di Indonesia ya, terutama untuk rekan-rekan yang banyak berkutat di STT, itu banyak banget mereka itu permintaannya adalah pembelajaran tentang bahasa Ibrani Biblika. Salah satunya di sini yang boleh saya interview sedikit ya, mungkin ya More Jansen ya. Ada Oke. yang Pak Teja, Pak Teja boleh, Pak Teja, Pak Teja saya boleh tanya-tanya dikit Pak Teja. Oh iya, silakan. Shalom Pak Teja, Halo. hebat luar biasa. Saya baru temu muka kali ini dengan Pak Teja. Sering dengar namanya. Oh, ini Pak Teja ini yang penikmat biblika banget. Gimana Pak ceritanya? Apa yang Bapak temukan dengan belajar bahasa Ibrani biblika ini Pak? Iya, jadi sebetulnya latar belakangnya memang saya juga bukan dari bahasa sekolah bahasa gitu ya, karena saya dulu sekolahnya akuntansi, kemudian S2 di marketing dan kerja juga di perusahaan yang mungkin nggak ada kaitan sama kayak eh, jurusan bahasa. Tetapi di sisi lain di pelayanan gereja saya beberapa tahun yang lalu memutuskan untuk menjadi pengajar kitab suci Luar eh, biasa dan Pak. dan saya merasa dan sudah sering juga sebelumnya waktu dulu masih kerja sering mengikuti webinar-webinar terkait dengan kitab suci yang diselenggarakan oleh mungkin pernah dengar juga sarapan pagi Biblika ya. Jadi Ya, dengan banyak dengan sekali kekayaan sastra Ibrani yang sebetulnya ternyata justru tidak bisa ditemukan kalau kita membaca kitab suci yang dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi bagi saya ternyata hal-hal yang mungkin selama ini saya pahami dengan membaca kitab suci Perjanjian Lama khususnya yang dalam bahasa Indonesia itu kalau dibaca dalam bahasa Ibrani ternyata menjadi lebih
bermakna gitu ya. Tadi mungkin More Hansen juga sudah sampaikan ada rima-rima tertentu yang ternyata itu membuat kita jadi lebih paham gitu ya. Nah, saya waktu itu juga sempat menemukan satu di kejadian 2 ayat 23 ya. Kalau kita dalam bahasa Indonesianya kan kita mengatakan bahwa dia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Sesuatu yang menurut saya agak-agak ya mengalir begitu saja gitu. Tapi kalau dibaca dalam bahasa Ibraninya, mudah-mudahan saya nggak salah sebut, nanti mungkin Mori Hansen bisa koreksi kalau saya salah ya. Ikare Isyah ki meis lukokasot. Jadi dia dipanggil Isyah karena diambil dari is. Ya, ini kan sesuatu yang berbeda kalau kita membaca dalam bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa Ibrani. Dia dipanggil Isyah karena dipanggil Isyah karena diambil dari is, ya, disebut perempuan, nah diambil laki-laki. Nah, itu sesuatu yang menurut saya apa ya, kalau dalam Kayak dapat aha pemahaman kita, momennya ya Pak ya. Kayak iya, dapat aha iya, momennya banget. heeh, Wow, ini sesuatu yang ini nih, ya kan? iya, iya. Nah, itu saya memang baru belajar, jadi tentu belum bisa banyak cerita untuk hal-hal yang terkait dengan keindahan dari sastra Ibrani, tapi memang bahasa Ibrani biblikal ini menarik buat saya supaya memperkaya saya, membekali saya dalam nanti menyampaikan materi-materi khususnya di Perjanjian Lama kepada audiens gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya share. Saudara Bapak Teja, saudara Pak. Jadi menarik sekali ya. Jadi di sini teman-teman yang sefrekuensi ya mempelajari bahasa Semitik ini ternyata ada ada unsur-unsur sentimentalnya juga gitu loh. Oh iya, saya Hmm, mendapatkan sesuatu. Saya mendapatkan aha momennya di sini. Oh, ternyata ada sesuatu yang tersembunyi yang saya baru dapat setelah saya membaca teks aslinya. Kira-kira begitu kali ya, Pak ya, Teja ya. ya, ya. Menarik, menarik. Mungkin bisa langsung disambung karena ini berkesinambungan banget antara biblika dengan modern ya, dengan modern. Boleh langsung disambung dengan Morehamam. Bevakasya Morehamam. Ken besimcha toda raba hamora ya. Toda raba hamore Jansen tadi, Malpana Bayu, Almudari Hisham dan semua teman-teman ya. Shalom, Ken. Shalama, salam. Nah, oke. Materi kita banyak nih. Kita materinya banyak langsung 10 SKS nih dalam semalam. Iya, iya. Silakan disampaikan, More. Oke, Ken Beseder. Jadi mungkin yang belum kenal ya. Ini biasanya dipanggil Hamore Hamam ya. Kebetulan kalau di abjad ini bagian yang Modern Hebrew. Jadi kalau Kak Jansen tadi, Hamor Jansen bagian Ivrit Mikrait atau Biblical Hebrew ya, Ibrani Alkitabiah. Ini yang Ivrit Modernit, Modern Hebrew, Ibrani modern. Nah, kalau boleh sharing sedikit dari latar belakang dulu mungkin ya. Kalau Ani sendiri, Ani latar belakangnya dulu nyantri di pesantren gitu ya, pesantren modern, fokusnya utamanya bahasa Arab. Jadi memang latar belakang Ani sangat-sangatlah bahasa Arab. Nah, Anda juga sebenarnya mengajar bahasa Arab juga ya di Abjad Semitic di sini ya, di Modern Hebrew. Nah, dari awalnya belajar bahasa Arab di pesantren dulu, terus kuliah juga Ani sastra Arab. Nah, di momen menguasai bahasa Arab ini, Ani punya logika sederhana. Ani udah bisa bahasa Arab. Bahasa apa selanjutnya yang mau Ani pelajari? Ani pikir yang paling logis adalah Ibrani. Kenapa? Ani udah bisa bahasa Arab. Kebetulan secara sampai batas tertentu Ani bisa bahasa Inggris gitu ya. Mau belajar bahasa lain hampir tidak ada relevansinya. Hampir nggak ada hubungannya kecuali Ibrani. Ibrani sepupunya bahasa Arab. Mau nggak mau kan, bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Aram dengan seluruh variasinya yang banyak banget itu ya untuk bahasa Aram. Ini sering Ani sebut sebagai tiga serangkai karena mereka sepupuan. Satu rumpun sepupu banget. Nah, jadi Ani bisa bahasa Arab, bahasa Ibrani, sepupunya bahasa Arab, yang mana di Indonesia, terutama secara internasional lah ya, kurikulum bahasa Ibrani, bahasa pengantarnya bahasa Inggris gitu. Jadi bagiannya logis aja. Terus Ani mulai nyemplung ya bahasanya mungkin ke bahasa Ibrani, dan di situ Ani
Ani mendapatkan nuansa-nuansa yang Ani temukan dulu di bahasa Arab. Artinya apa? Mungkin kita mulai dari keindahannya dulu. Tadi dari Hamore Jansen sudah menyampaikan keindahan bahasa Ibrani dari sisi biblikal ya, yang mana itu memang sangat bisa bisa dimaknai ya, kita bisa mencerna, bisa merenungi keindahannya tadi. Meskipun tadi itu contoh sedikit banget tadi ya, contoh sedikit banget. Ibaratnya mungkin kalau Ani sederhanakan, ini sederhana banget ya sebagai perumpamaan. Bedakan antara rasa ya, kita akan bisa membedakan mana yang saya sudah makan nasi dan nasi itu telah kumakan. Kan kerasa bedanya, padahal cuma permainan struktur. Nah, itu adalah sedikit saja, sedikit banget contoh gambaran perbedaan antara modern Hebrew ya, Ibrani modern dengan biblical Hebrew. Memang biblical Hebrew ini dia bentuk yang sastrawi ya, dia bentuk yang indah, strukturnya dibolak-baliknya itu tadi, itulah keindahannya gitu kan. Nah, berarti di satu sisi Ibrani modern apakah dibilang tidak indah karena dia straightforward ya, dia to the point, logikanya langsung apa adanya, mau ngomong apa ya udah itu langsung gitu kan. Tidak, tetap ada indahnya. Tadi Hamore Jansen juga bilang kalau bahasa Ibrani setelah mati ya, bahasa yang mati itu maknanya tidak apa namanya berhenti dituturkan sehari-hari. Itu makna dead language. Bedakan dengan dead language dibedakan daripada extinct language ya. Bahasa yang punah dan bahasa yang mati. Kalau mati dia nggak punya penutur. Nggak ada penutur jati, penutur asli, native speaker dia tidak ada selama masa tertentu, dalam hal ini 2000-an tahun ya kalau bahasa Ibrani. Tapi dia tidak pernah punah. Pernahnya mati. Nah, bahasa Arab pun juga tidak mengalami hal itu ya. Tapi di layar itu nanti kita bahas yang itu ya. Nah, apa namanya ketika tadi keindahannya bahasa Ibrani itu ada pada teksnya ya, ada pada bagaimana kita memahami teks, kita mencerna, kita melihat teks-teks yang liturgis ya, biblical Hebrew ya. Dalam bahasa Ibrani modern itu mungkin cenderung tidak didapatkan, tapi tetap ada keindahan. Tadi Hamore Jansen menyinggung bahwa Ibrani modern itu direvitalisasi, dihidupkan kembali oleh Eliezer Ben Yehuda ya, salah satu tokoh utamanya, Ben Yehuda, disebut sebagai Bapak Ibrani modern yang memang menghidupkan bahasa Ibrani. Beliau menjadi keluarga pertama sejak bahasa Ibrani mati ya, keluarga pertama yang menggunakan bahasa Ibrani sebagai bahasa sehari-hari. Berarti native speaker pertama ya, Ben Yehuda. Nah, memang pendekatannya cenderung kepada bahasa-bahasa Barat, Eropa, linguistiknya Barat. Jadi mungkin tadi VSO, verb, subject, object ya, telah kumakan nasi itu misalnya. Dia menjadi aku makan nasi itu, dah itu. Jadi lebih simpel. Nah, di mana lantas keindahannya? Keindahan bahasa Ibrani modern itu terletak pada ranah praktis. Itu kuncinya ada di sana. Jadi ketika tadi biblical Hebrew ya, ranah kita mempelajari bahasa Ibrani Alkitabiah itu cenderung ranah yang tanda kutip pasif karena kita menelaah teks. Kita tidak memproduksi teks, jangan sampai ya kan. Kita menelaah teks. Ya, kita tidak bikin Bible yang lain, tapi kita meneliti, kita menelaah, memahami. Maka itu menjadi input. Ranahnya seperti itu, ranah praktisnya ya, penerapannya input. Sedangkan kalau Ibrani modern kebalikannya, penerapannya adalah output. Artinya kita bisa berinteraksi dengan orang Yahudi dalam hal ini contohnya. Lebih Nah, banyak dipakai ngomong ya, Mureh ya itu maksudnya. dia. Kalau Hebrew modern ya, Ivrit modernit itu kita yang pakai bahasa sehari-hari. Yang yang pada kalau di sini lebih banyak dipakai di Israel ya, Betul Mureh. sekali. Dalam hal ini memang bahasa Ibrani modern digunakan secara penuh di Israel. Nah, keindahannya ada di situ. Terbukalah gerbang untuk komunikasi. Ya, memang kalau kita di update Semitic Course kita basisnya belajar secara akademis ya. Namun dalam ranah prakteknya sangat-sangat mungkin kita bisa membuka suatu pintu komunikasi, pintu interaksi antara berbagai pihak. Jadi menjadikan bahasa itu inklusi ya, tidak eksklusif. Nah, itulah keindahannya ada di sana. Ani sendiri selama beberapa tahun terakhir ya, terutama sejak pandemi mempelajari bahasa Ibrani modern, itu memang ada beberapa momen berkenalan dengan orang-orang Yahudi misalnya. Dan itulah keindahannya ada di sana. Ketika kita dapat kenal menggunakan bahasa yang digunakan oleh
orang Yahudi, terbuka komunikasi yang lebih apa ya bahasanya ya, lebih inklusif ya. Kita berbicara dengan bahasa kaum kan mungkin bahasanya ya. Jadi nggak Jadi hanya ini bahasa yang masih aktif banget untuk dipakai ngobrol ya. betul. Jadi keindahannya ada di ranah praktis. Itu mungkin yang bisa Ani sharing ya. Nah, namun ini kalau Ani boleh share screen ya, Amora ya. Eva Eh, Kasya. dalam pembelajaran Ibrani modern, ya, meskipun belajarnya modern gitu kan, embel-embelnya modern ya. Kalau di Abjad Semitic Course ini kurikulum yang dipakai adalah buku ini ya. Ini salah satu universitas yang notabene Jewish University di Amerika. Buku ini, kurikulum yang kita pakai itu mempelajari bahasa Ibrani modern, namun tidak lupa untuk menyinggung atau untuk mampir-mampir ke Biblical Hebrew. Sebagaimana yang tadi sempat disinggung oleh Kamu Jansen ya. Ini dua platform, dua aliran ya, bukan aliran, dua cabang gitu ya. Biblical Hebrew dan Modern Hebrew, tapi mereka ini sering overlap ya. Jadi artinya apa? Meskipun kita belajar biblical, pada titik tertentu mau belajar modern itu tinggal kayak klik kanan klik kiri, tinggal switch aja. Kita belajar Modern Hebrew ya, mau suatu saat Ani mau belajar biblical deh gitu ya. Itu tinggal switch aja karena memang ada perbedaan tapi nggak sejauh itu perbedaan. Ini contohnya, ini contoh sedikit aja, satu materi aja. Materi definite direct object ya. Definite direct object marker, penanda objek dalam bahasa Ibrani, dia menggunakan kata et. Contohnya langsung dari Sefer Bereshit, kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Ini kan Bible ya, Hebrew Bible. Padahal ini konteks belajar Ibrani modern. Nah, ini untuk yang bukunya, ini e-booknya ya. Misalnya kita lihat lebih lanjut sedikit aja. Berikutnya ada, nah ini adalah apa namanya audiobook karena kita di sini belajarnya menggunakan buku cetak dan buku yang audio sifatnya. Di sini juga tidak hanya Hebrew Bible atau Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani, namun juga bahkan lebih jauh lagi kita belajar mengenal lebih dalam budaya Yahudi maupun Judaisme gitu dalam hal ini. Jadi kita wawasannya akan sangat-sangat terbuka ya ketika kita menerjunkan diri ke dalam ranah seperti ini. Di sini contohnya adalah Brachot, Kriat, Shema ya. Ini adalah blessing ya, blessing yang dibaca sebelum Shema. Ini diambil dari Sidur, bagian dari Mishnah di Talmud. Nah, ini contohnya. Di sini juga kita bisa dengar bagaimana bacaannya misalnya ya. Kita coba dengar. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. Ini salah satu gambaran materi-materi yang kita pelajari dalam kelas modern. Ini tidak modern, ini sangat-sangat apa namanya? Ya ini bagian dari Judaisme ya, namun menjadi bagian dari pembelajaran juga. Contoh lainnya mungkin ini bisa contohkan 3, yang terakhir itu mungkin ada di sini ya, Rega, sebentar. Ini dia 234, halaman 234. Nah, di sini juga mengambil kembali dari apa namanya kisah Noah ya, ada di Keluaran ya. Selika, bukan Keluaran, Kejadian, mohon maaf. Kejadian ya, Bereshit. Nah, di sini juga kembali lagi mempelajari modern namun menggunakan sumber-sumber dari biblikal. Artinya apa? Artinya dua aliran ya atau dua ranah bahasa Ibrani, dua variasi ini memang saling overlap, memang saling melengkapi mungkin bahasa yang lebih tepat. Begitu ya, Hamora dan teman-teman semuanya. Sedikit yang bisa Ani sharing dari kenapa sih kita harus belajar bahasa Semitik dalam hal ini yang Ani wakili adalah bahasa Ibrani modern. Oke. Me anyen, me oto daraba. Mungkin kalau di sini bisa saya eh, ngobrol-ngobrol sedikit sama mungkin murid dari More Hamam yang bisa saya interogasi. Ken, terima kasih guveretannya. Silakan keveretannya. Oke, keveretannya. Coba saya spotlight dulu Anda. Oke. Keveretannya, Shalom. Sudah berapa Shalom, lama belajar bahasa Ibrani? shalom, lekulam, shalom hamorim, shalom kaverim. Shalom. Oh, udah lancar banget ini. Kayaknya udah bertahun-tahun nih. Kalau kata pembuka atau salam, kayaknya kita udah harus menguasai ya, Mora. Ya. Jadi kayaknya baru setahunan
Setahunan. belajar Ivrit Mm-mm. sama Hamore Hamam. Kebetulan waktu itu sama zaman COVID ya, kita nggak bisa kemana-mana, kita lockdown, terus namanya aja pengen jalan-jalan tapi nggak bisa. Jadi awal mula saya buka-buka YouTube, jalan-jalan virtual. Saya pengen tahu karena saudara-saudara mungkin ya habis dari Yerusalem, saya pengen tahu Yerusalem, saya mau ke apa makam Yesus atau makam Bunda Maria dan semua situs bersejarah awalnya dari situ. Di Yerusalem atau di Israel tuh banyak papan penunjuk jalan dengan tulisan Ibrani. Ini apa? Maksudnya Penasaran. apa? Bacanya apa? Gitu ya kan? Ke kiri ada tulisannya tapi saya nggak tahu. Ke kanan ada tulisannya tapi saya nggak tahu gitu. Awalnya misinya saya pengen tahu aja itu bacanya apa. Walaupun di situ di bawahnya tulisan Ibrani ada tulisan Arab, saya bisa baca tulisan Arab dikit-dikit dengan level tertentu. Di bawahnya juga ada bahasa Inggrisnya. Nggak seru kalau kita langsung bahasa Inggrisnya Tel Aviv gitu. Nggak seru. Saya pengen tahu itu bacanya apa gitu. Dari situ saya kayaknya dicekokin terus ya 3 tahun saya lihatin terus akhirnya saya mantepin untuk ya saya mau serius belajar Ibrani tapi saya nggak tahu platformnya di mana. Kayaknya Tuhan menjawab pertanyaan saya nih, cring gitu. Dapatlah ya ketemulah dengan Hamore Hamam, Hamore Emilia dan teman-teman dan Baruch Hashem, teman-teman yang awalnya saya mulai belajar, mulai introduction gitu, ada Mudari Sisham, ada Mar Andreas, ada Mar Teguh, dan teman-teman saya itu konsisten sampai sekarang belajar. Dan kita belum menyerah, dan insya Allah sih nggak menyerah. Ya, kayaknya tadi udah disampaikan sama Hamore Hamam ya, kenapa saya pengen belajar bahasa Ibrani, terutama modern itu komunikasi. Jadi surat kabar, berita-berita, tulisan-tulisan, saya pengen tahu itu maksudnya apa gitu. Jadi dengan saya belajar, so I can understand what they want to say gitu. Gitu aja sih Amora. Rasa lebih ke ini ya, kayak talenta dan keunikan tersendiri juga ya ke Veret. Kan. Jadi saya ngerasa keren aja gitu. Iya, ngerasa keren aja gitu. Tapi saya merasa saya keren banget loh saya tuh bisa bahasa Ibrani gitu. At least bismillah ya, at least for me gitu. Ani Makista Otah. Ya, I feel you. Mungkin di sini kalau saya boleh sharing sedikit. Saya itu kan juga belajar bahasa Ibrani. Saya mau sharing sedikit sekali bahwa saya memang suka sesuatu yang unik. Kalau bahasa Inggris dia pasaran, bahasa Mandarin dia mungkin pasaran, menguasai kan cocok ya sama casing saya seperti ini ya, speaking Mandarin ya kan. Tapi kayaknya kalau belajar bahasa Ibrani itu sesuatu yang beda. Sesuatu yang beda. Belajar bahasa Aramaik itu sesuatu yang beda. Muka saya seperti ini ketika saya ngomong bahasa Arab dengan pasien saya yang memang beliau penutur Arab, mereka terheran-heran, angkat tangan udah. Ini orang dari mana ini? Seperti itu. Oke. Mungkin boleh menjawab pertanyaan dari Geveret Lilik dulu. Mungkin bisa dijembatani ya oleh More Hamam yang kebetulan memang Arab, Ibrani, modern, Biblika. Boleh silakan atau More Jansen, silakan. Tadi kan dikatakan bahasa Arab kan nggak pernah mati, sebabnya kosakatanya bisa berkembang ya kalau Arab ya. Kalau bahasa Ibrani kan pernah mati. Itu gimana tuh korelasinya? Mungkin nanti bisa sedikit Silakan. elaborasi ya di sini ya. Kalau bahasa Arab disebut oleh Mudari Sisham tadi tidak pernah mati, memang betul karena sepanjang sejarahnya bahasa Arab itu selalu ada penutur jati atau penutur asli ya, native speakernya itu selalu ada. Belum pernah ada masa di mana native speakernya nol, belum pernah. Belum pernah bahasa masa Arab itu tenggang ya. Belum belum pernah pernah masa masa tenggang. tenggang, betul sekali. Nah, sedangkan Ibrani ini pernah ya, masa tenggang itu pernah ya bahasa Ibrani ya. Nanti mungkin untuk sejarahnya ya lebih kepada sejarah sih nanti itu bisa dielaborasikan oleh Hamore Jansen ya untuk apa namanya
kapan sih Ibrani itu mulai mulai mati. Namun maknanya di sini adalah mati itu mungkin tadi sedikit sempat Andi singgung ya, mati itu maknanya tidak adanya penutur jati. Berbeda dengan punah. Ya. Ada bahasa punah, dia benar-benar tidak ada penutur jati dan tidak ada yang punya pengetahuan. Nah, sedangkan bahasa Ibrani, penutur jatinya berhenti, namun pengetahuannya masih berjalan, masih dilestarikan dalam konteks terbatas, dalam ranah yang terbatas, terutama dalam ranah liturgis ya, dalam bersamaan dengan diaspora-diaspora bangsa Yahudi. Namun tidak sebagai bahasa ibu begitu. Itu mungkin sedikit yang bisa kita tambahkan ya, elaborasikan. Mungkin Oke. buat dari Komor Jansen mungkin kalau mau melanjutkan. Ini sebelum kita loncat ke pertanyaan berikutnya, we have a Moregai. Moregai is our Yes. Hebrew teacher, modern Hebrew teacher. Can you say hi for a while, Moregai, if it's possible for you? Oh, shalom, shalom. Shalom. I will do it Shalom. short, very short. Yeah, very Shalom, short, very shalom. short. Toda raba she atapo. Can you share a little bit why we should learn Hebrew? Yeah, I will do it very quick. I can say that language is the key to understand the culture, the society, and you are learning Hebrew, modern Hebrew, biblical Hebrew. You are learning Arabic. I believe you are reading about the Middle East. It can be about the religion, about the culture, about the society, everything. And what you read normally, I believe some of you, is what you can read in your native language. But if you wish to understand the culture, etc., or what I mentioned, you need to read it in the original language. If it's Arabic or if it's Hebrew, doesn't matter. Yeah. You will need the language. The language, it's the key. And without the language, The key is you original cannot. language, right? Yeah. Yeah. Thank And you of so course, much. you need to start somewhere. You need to start somewhere. And what motivates person A or person B, it can be different. But I think that it's quite amazing that such a big group of people is interested in learning Arabic, Hebrew, and what is the motivation or where it comes from? I cannot say. Yeah. I'm still asking the same question. Yeah. I still Why need you to are get all an here, answer. right? Yeah, Why we are all here. but I still believe that if you have the motivation, let's say if you find it interesting to see Egyptian movies, they have a very big industry. So watch, and learn this way, or Arabic music. More complicated with Arabic because of the dialect and so on. But yeah, the same with Hebrew and biblical Hebrew. You can as well learn it the way you find more interesting for you, of course. So yeah, I think just continue, and I hope to see you one day as well. Saudara Ba, sehat apa? Saudara Ba. Yeah, and I will have to leave now. So thanks. Ken, saudara Ba. Saudara Ba. Oke, so saudara Ba Moregai, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini teman-teman dari Geveret Hikmah. Geveret kan? Saya tadi sempat lihat cewek nih. Kan? Geveret itu panggilan kita dalam bahasa Ibrani untuk perempuan dan Mar itu untuk laki-laki. Permisi kakak, ya izin bertanya untuk ini kayaknya pertanyaan dialamatkan untuk Malpana Bayu. Izin bertanya mengenai perbedaan aksara Aramaik, Serto, Estrangela, dan Medanhaya dalam penggunaan vokalisasi dan mungkin struktur huruf mungkin bisa dibantu oleh Malpana Bayu. Saya coba cari kemana kan Malpana. Ini screen saya kotak-kotak banyak banget, mohon maaf. Masih ada nggak Malpana? Ada. Oh iya Malpana, ya ampun. Oke. Silakan. Saya izin share lagi supaya Boleh, lebih mudah. boleh. Silakan dijawab.
pertanyaannya. Baik, tadi tentang 3 macam aksara Aramaik ya. Ken. Nah, jadi awalnya bahasa Aramaik itu cuma satu, itu Estrangela ya. Estrangela. Kemudian terjadi semacam eh, perbedaan ya, perbedaan teologis awalnya di satu daerah barat itu dikenal dengan aliran Yakobit, kemudian di timur itu Nestorian. Nah, itu ternyata berpengaruh juga pada perubahan aksara mereka. Jadi aksara mereka itu perbedaannya di sebagian huruf sama, tapi di sebagian lagi itu berbeda. Ini saya nggak bisa menentukan, saya tulis di sini. Misalnya ini alaf ya. Alaf standar itu seperti ini. Nah, Estrangela ya, seperti huruf F dibalik ya. Ini standar untuk Estrangela. Kemudian nanti di Serto, ini dia huruf seperti alif dalam bahasa Arab. Kemudian nanti di Madanahaya, dia mirip dengan Serto, cuma dia lebih pendek ya. Pendek. Jadi ini perubahan-perubahan seperti itu. Ini kebetulan untuk kata abgad ini semuanya nggak terlalu beda ya. Ini dari segi penulisan. Adapun vokalisasi itu juga sama, ada perbedaan. Dari Serto itu ada simbol untuk simbol bunyi A itu namanya Olaf ya, dengan titik seperti huruf A di atas ya. Ini saya nggak bisa gambarkan di sini. Seperti huruf A di atas huruf tersebut. Sementara untuk di Madanahaya itu ada titik 2 yang miring di atas huruf tersebut. Dan dari jumlahnya, Madanahaya ini lebih kompleks ya. Jadi sangat banyak untuk vokalisasinya, sementara Serto itu sedikit. Itu untuk vokalisasi. Kemudian juga ada bunyi. Bunyi juga berubah, baik itu vokal ataupun konsonan. Untuk vokal yang paling mudah kita bedakan adalah Serto itu cenderung bunyinya O ya. Seperti misalnya ketabo, kemudian abo, kemudian Abu, begitu ya, ya malfono ya, malfono. Malfono. Kemudian kalau Madanahaya itu A, karena memang dia dekat ke Persia ya, karena banyak terpengaruh oleh Persia juga. Seperti misalnya ketawa, awa, malpana. Nah, untuk vokal pun berpengaruh. Kalau di Serto itu semua huruf P itu diucapkannya F, seperti malfono. Kalau Madanahaya itu dia masih mempertahankan hukum itu, pada sebutnya begat ke fat itu ya, jadi malpana. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan tentang aksara Aramaik ini. Mungkin bisa menjawab itu pertanyaan dari Saudari Hikmah, atau mungkin ada pertanyaan lanjutan lagi. Kalau saya boleh tanya ya Malpana ya, pertanyaan bego-begoan aja untuk orang yang masih buta ya dari Aramaik. Ini kan ada 3 nih, kan bingung nih saya belajar harus yang mana, ya kan? Apakah ini nanti merujuknya ke suatu hal yang sama, atau nanti loh ini artinya lain-lain loh, kalau kamu belajar Serto itu lain, sama Estrangela itu lain, Madanahaya itu lain, atau gimana itu Malpana? Sebenarnya untuk makna sih sama ya, makna sama. Kalau dari yang beda paling pengucapan. Ya, misalnya kalau Madanahaya itu huruf V itu cenderung mengucapkan seperti W, kalwa misalnya gitu. Kalau di Serto kalva masih normal. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan dari masing-masing bahasa. Nah, dari segi mana yang lebih mendekati bahasa Aram yang sebenarnya itu banyak para ahli mengatakan itu Madanahaya, bunyi A. Oh, Gitu ya, banyak yang malah Madanahaya ya. Betul. Itu sesuai dengan semua bahasa Aram di semua dialek ya. Semua lini ya. Iya. Ya, semua lini. Nah, Betul, kalau betul. yang di abjad Semitik ini kita mempelajarinya aliran apa ini Malpana? Alirannya Madanahaya untuk vokalisasi dan untuk hurufnya Estrangela, karena yang dasarnya harus kita kuasai pertama kali ya Estrangela gitu. Oke. Tapi karena yang memang lebih global adalah Madanahaya, jadi yang diajarkan Madanahaya demikian? Iya, vokalisasi dan ininya ya, apa namanya, Oke. bunyinya. Dan ini ada pertanyaan lagi nih, mumpung lagi kita bahas di Aramaik ya, dari Marhardi. Kalau dialek Aram Galilea itu apakah terkenal juga? Nah, ini saya juga baru dengar nih. Katanya itu dialek yang dipakai oleh Yesus secara khusus. Ya. Apakah itu benar? Silakan Malpana. Aram Galilea juga bahasa salah satu dialek Aramaik ya, cuman tadi bahasa itu punah
Nah, kita bisa temukan ini di Bereshit Rabbah. Di sebagian di Bereshit Rabbah itu masih di preserve ya, masih dilestarikan dialek dari bahasa Aram Galilea ini. Dan itu memang ada, tapi untuk dalam bentuk kitab sucinya itu nggak ada kita temukan dalam bahasa Aram Galilea. Karena Peshitta pun dia hasil dari penerjemahan dari bahasa Yunani ya ke bahasa Aram ini. Oke. Seperti itu. Mudah-mudahan itu menjawab untuk Mar Hardi. Oke. Untuk selanjutnya mungkin untuk teman-teman yang lain yang masih penasaran dan ada pertanyaan, silakan. Geveret Tikva, ulai ad yeholala, ledaber masyehu. Ini Geveret Tikva, beliau adalah penganut Yudaisme dan beliau tinggal di Amerika. Adgarabe Minnesota, kan? Can. She lives in US and she studies Hebrew with us. Why And you also Arabic. and also Arabic? Oh my goodness! Like Yeah, your life is so no So has no busy. problem. No, has no problem already, so you continue to learn those language. Why you really in your age? How old are you? I'm 65. 65. Can. Wow. And why you still eager to study Arabic and Hebrew? Ki ani rotsa lomaidet Arabic mi ani rotsa mafina im ani in Morocco. Because you want to understand the language Arabic Can the in language Morocco, right? in Because of Morocco. your family there, right? Dakon. And also why I'm learning Hebrew Why you are not because answering? Why you are not because I am a Jewish lady. That's why. So Okay. not easy for me if I'm reading the Torah and I don't understand what the meaning. That's right. That's right. Exactly. I hope you continue to find the light in your life. Thank you. And thank you to invite me in here, even though I'm not Mafina Klum. Because we all speak Bahasa Indonesia, Ken. Terribly sorry Can. for that, but I know that deep inside your heart you understand us, right? Yes. That's good. Yes. Inside my heart, I understand. Toda Raba. Saya boleh lanjut, mungkin ada teman-teman di sini yang mungkin mau share atau bertanya atau ada kesan-kesan apa sebelum saya memberikan statement penutup. Mungkin ada tambahan dari para guru sekalian. Oh, tadi yang belum kita tanyakan, yang koneksi terputus. Apakah Pak Dr. Andreas ada di sini? Oh, jelas suaranya. Kijang 1 kepada Kijang 2. Kijang 2 jelas suaranya. Oke, dan Kijang 2 jelas. Oke. Pak Dokter, boleh dijelaskan latar belakangnya Pak Dokter dan kenapa Pak Dokter semangat banget ini belajar Arab. Ini termasuk salah satu murid kita yang semangat banget belajar Arab. Iya. Padahal dia adalah manajer rumah sakit, setahu saya. Betul? Ya, sehari-hari di pagi hari ya. Malamnya jadi kursus bahasa Arab. Oke. Ya, Silakan. jadi pengalamannya karena setahun lalu ya bersama-sama dengan keveretannya kita belajar bahasa Ibrani. Kemudian ada kelas nih bahasa Arab. Kayaknya nggak komplit ya kalau nggak ngerti Arab ya. Nggak Kata, komplit kalau nggak dikuasai semuanya ya, dilengkapi semua koleksinya begitu ya. iya. Nah, oke. Kata Hamore Hamam, coba belajar Arab mirip kok sister language gitu. Ya ternyata ya masuk ke dalam pencobaan ini, tapi ternyata survive juga. Ya, memang agak susah karena saya tidak ada latar belakang Arab sama sekali, tapi ya sangat menarik. Seperti kata Hamora Emilia, ya sehari-hari kita ketemu pasien, ya sangat wow gitu. Wow, dokter bisa bahasa Arab ya, casingnya seperti ini gitu. Ya inilah mempererat tali silaturahmi dengan pasien gitu. Iya, walaupun kita ngomongnya cuman ahlan wa sahlan ya ahi, syukran katsiran, udah Betul, begitu. betul. Tapi udah bangga banget ya kita ya. Iya, betul, sangat bangga sekali. Ken, saudara apa testimonialnya Pak Dokter. Di sini mungkin ada pertanyaan lanjutan. Is there any questions from all of you friends?
Atau ada tambahan, statement-statement tambahan dari... Mungkin saya boleh bertanya, Moro? Oh, Bevakasya. Ahi Yitro, yang jauh di Ternate, Maluku Utara. Silakan. Iya. Assalamualaikum, Malvana Bayu, Malvana Bayu Cipta. Ya, selamat. Ken. Dan Waalaikumsalam. Kemarin saya pernah lihat ini apa namanya dalam tulisan Aramaik Serto, ya. Tapi posisi tanda bacanya ada di bawah, begitu. Oh, Serto. Ya, Ya, itu juga variasi ya, variasi. Kadang-kadang tanda apa tuh alaf itu ada di bawah, kadang-kadang ada di atas. Itu menyesuaikan huruf. Biasanya kalau hurufnya tinggi ya, tinggi seperti huruf tab itu biasanya di bawah dipindahkan. Atau huruf-huruf lama itu karena menyesuaikan huruf biasanya dia berubah posisi. Itu nggak merubah bunyi sebenarnya. bunyi bacaan. Iya. Itu tidak merubah bacaan ya? Enggak. Oh, mungkin ini Malvana Bayu bisa apa namanya kasih recommended ke kita bagi yang pemula untuk belajar Aramaik. Kira-kira buku-buku Mulainya apa yang dari mana kali ya, Maritro? Gitu ya, bukunya mulainya dari mana? gitu. Contoh tadi saya lihat More Hamam tunjuk ada recommended satu buku kan yang untuk belajar Ibrani. Mungkin Malvana Bayu. Kalau buku sih sebenarnya untuk Aramaik ini masih terbatas ya. Di Indonesia masih terbatas. Yang penting sih sumbernya apapun, yang penting kita harus tahu langkahnya, stepnya, gitu. Karena sama dari semua bahasa Aramaik yang saya atau bahasa apapun ya, yang pertama harus kita kuasai adalah huruf dan vokalisasi. Ya, kalau itu udah kalau kita kuasai, kita akan lebih mudah untuk belajarnya. Jadi referensinya apa itu nggak terlalu berpengaruh ya, tapi metode kita belajarnya kayak gitu. Belajar. Tadi saya Malvana. Taudisaki. Iya, Taudisaki. Mau di. Taudisaki. Satu pertanyaan terakhir. Ayo, daripada penasaran nanti dibawa tidur. Acara ini untuk teman-teman akan kita adakan secara rutin karena ini adalah acara komunitas, tapi nanti tidak dalam topik yang bersamaan seperti ini. Jadi nanti kita mungkin akan lempar topik biblika di bulan ini, atau kita nanti akan lempar topik Aramaik, topik modern Hebrew, Arabik. Mudah-mudahan teman-teman yang penasaran ini bisa terfasilitasi ya dengan adanya komunitas ini. Kalau saya boleh rangkum semuanya ya, dari kata salam, assalamualaikum, dari kata shalom, dan dari kata selama, itu kita mungkin melihat bahwa dalam perbedaan itu ada akar yang sama. Dan artinya itu sama, yaitu artinya peace atau damai. Nah, mungkin itu bukan kebetulan ya teman-teman, mungkin itu adalah pesan, that's a message. Saya yakin kita dipertemukan hari ini itu karena suatu kesamaan, ya, suatu panggilan, sehingga oh kalau misalkan kita mau belajar bahasa Semitik, oh ternyata ada ini grup orang-orang aneh ini, grup orang-orang yang unik ini ada, gitu loh. And we do exist, gitu loh. We do exist. Mudah-mudahan bisa memfasilitasi di mana teman-teman bisa, oh ya ini saling tahu nih orang-orangnya seperti ini. Oke. One last question. Kepingin nanti kita kenal lebih lanjut, nanti kalau teman-teman sudah ada di grup, ya, ada di grup webinar, nanti kami akan sering-sering update. Kami akan sering-sering update nanti kalau seandainya ada webinar, seandainya kita invite native speaker atau siapapun, mudah-mudahan teman-teman bisa berpartisipasi di kesempatan selanjutnya. Boleh kalau sebagai penutup kita sama-sama on cam, saya mau ambil gambar bersama, kalau boleh. Silakan teman-teman yang berkenan untuk on cam, kita akan ambil gambarnya bersama untuk berfoto bersama. Bevakasya. Tuh kan kelihatan cakep-cakepnya semua. Ya kita memang begini ini orangnya nggak apa-apa, no fake ya di sini. Nggak apa-apa Pak Windy Johan, belum bisa, it's okay. Saya ambil ini ya, saya ambil gambarnya, saya hitung semuanya berpose. 1, 2, 3.
Oke, sebentar. Saya cek dulu maklum, saya gaptek ya. Sebentar saya cek dulu. Oke, sekali lagi. We will take photo, Ibu Tikva. We will take photo. Oke, 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 that's good. Oke. 1, 2, 3, cheese. Oke. Oke, Saudara Balahem, Taudi Sagi, syukran katsiran untuk teman-teman semua atas partisipasinya hari ini. Mudah-mudahan webinar yang sangat-sangat singkat ini bermanfaat untuk teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa memberikan yang lebih baik lagi untuk teman-teman di kesempatan selanjutnya. Akhir kata, terima kasih banyak. Sampai bertemu di lain kesempatan. Lailatov, selamat malam. Lailatul Syaidah. Kalau selamat malam bahasa Aramaiknya apa Malpana? Beri ramsyah. Coba sekali lagi. Beri ramsyah. Beri ramsyah. Syukran. Lailatov. Saudara Lailatov, Bang. saudara. Kalau bisa di Tahu di